Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So Bitcoin Update kali ini kita akan ngebahas untuk weekly update dan update untuk quicknya juga yang di posisi short term time frame. Pergerakan Bitcoin saat ini menunjukkan di angka $23.800 per saya update. Artinya kita kembali bullish lagi, kita kembali menguat lagi after retest EMA 8, after kita ngelihat kemarin ada possibility dari Elliott Wave count-nya juga cenderung bullish. But then kita sama-sama tahu bahwa FOMC akan diadakan pada hari Kamis ya, jam 2 pagi. Jadi teman-teman, saya akan adakan live streaming di tanggal 31, which is besok di hari Selasa. Hopefully kalian bisa mampir, bisa bergabung di dalam live streaming yang akan kita bahas terkait dengan FOMC secara lengkap. Ya, sedikit review dari saya. Saat ini menarik ya, karena kita lihat probabilitas kenaikan suku bunganya itu jadi menarik banget. Ya, tiba-tiba muncul angka 1,6% di mana the Fed itu diperkirakan nggak naikin suku bunga, which is probabilitasnya kecil banget, dan itu dinyatakan berdasarkan CME atau Chicago Mercantile Exchange. Mereka punya perhitungan berdasarkan mungkin para pelaku pasar atau sentimen yang ada. Dan menariknya adalah di angka 98% publik percaya bahwa kenaikan akan terjadi di angka 0,25% pada suku bunga saat ini. Dan sebetulnya kalau misalkan situasi ini terjadi, harusnya cenderung bullish. Kita berbicara untuk stock market, kita berbicara untuk Bitcoin. Well, maybe nggak totally bullish ya, dalam artian kita nggak ngomongin the next all time high. Dan ini juga terjadi karena ada satu atau dua komen hari ini yang cukup menarik. Salah satunya ngebahas tentang bank collapse, which is itu memang sebenarnya situasi yang paling mengerikan dari krisis ekonomi yang sedang berjalan. Ya, kita percaya saat ini kita berada di tengah krisis itu. And then the second one adalah orang yang bilang katanya dia mau jual 4 juta Bitcoin per beberapa jam setelah dia kasih komentar di kolom komen YouTube video saya. Dan itu something yang lumayan amazed ya, karena kalau misalkan maximum supply Bitcoin 21 juta dia jual 4 juta, itu berarti dumpnya harusnya super masif. Dan saya cukup yakin harusnya Bitcoin sekarang nggak 23.800, tapi udah di sekitar 18.000, 17.000 ya, kalau itu yang dia lakukan, which is yaitu mimpi di siang bolong. Oke, so by the way, per update kali ini kita pengen bahas sedikit ya untuk Bitcoin-nya dari sisi time frame daily, sedikit update di weekly, and then untuk lower time frame-nya. Nah, lower time frame-nya kemarin based on Elliott Wave count yang saya deliver, yang saya update ke teman-teman, memang sih Elliott Wave count-nya menunjukkan possibility of bullish movement ya, dimana kita ngelihat ada potensi finishing ABC corrective pada ascending triangle, and then ya kalau misalnya menginvalidasi skenario-nya berarti Bitcoin harusnya drop di bawah 22.500. But then kita kemarin analisis juga bahwa prosesnya kalau misalnya ini adalah wave 1-2, maka possibility berikutnya adalah untuk dia wave 3, itu di dalamnya ada wave kecil, dan wave kecilnya itu yang kita expect sedang berjalan, wave 1, wave 2, and then ongoing untuk wave 3. Saya ngukur wave 3 berdasarkan pullback-nya, dan itu di level $24.000 lebih kurangnya. Nah, untuk potensi agak atasnya sih 25.000, tapi kita ngomong kemarin dalam posisi yang agak pesimis lah kita bilangnya ya. Kalau misalkan weekend dia naik ya berapa sih gitu. Ternyata hari ini kita cuman $100, bahkan not $100 ya, ini cuman ya around $40 away dari $24.000, which is memang area yang kita kemarin simpulkan sama-sama based on pullback yang terjadi di Bitcoin ya pada time frame yang lebih besar gitu ibaratnya ya. Jadi kita lihat di time frame besar ini dia pullback ke bawah dan dia sideways aja di atas EMA 8. Nah, so far teman-teman, ini sekali lagi ya, saya pengen memberikan masukan sekali lagi ya, bahwa EMA 8 lagi-lagi berfungsi dengan baik ya, sebagai bagian dari support dynamicnya untuk Bitcoin. Dan nyatanya Bitcoin pump lagi nih sampai hampir mendekati 24.000, plus kalau misalkan kita lihat di time frame daily, resistance masih sama di 25.240-an ya, more or less di level itu kita udah boleh waspada karena ada kemungkinan rejection terjadi. Kenapa demikian? Karena di resistance ini itu multiple resistance. Kita nggak ngomongin di time frame daily, kita nggak ngomongin di time frame hourly, tapi kita ngomongin juga di time frame yang lebih besar lagi, yaitu di weekly time frame, di mana
it is the only level yang kita ngelihat ada rejection pada time frame weekly. Dan sebelumnya itu merupakan rejection juga yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2022. Jadi 25.300 kalian bisa lihat ini buntutnya panjang banget ya. Rejection datang dari 25.300. And then di saat yang bersamaan itu menjadi resistance. Now the question is, apakah akan ada rejection lagi di sana? Karena kalau saya hilangkan semua pergambaran yang ada di sini, kalian bisa lihat itu juga area atau level simple moving average 200. Dan guess what? The number is around 24.600 sampai $25.000. Oke, jadi ini adalah level of confluence terdiri dari beberapa level resistance ya, yang dimana sebelumnya merupakan support, and then sebelumnya become resistance, and then saat ini retest simple moving average 200 for the first time. Ya, retest sih setelah rejection di sini ya. Setelah rejection pada 15 Agustus, for the first time we coming back again to the SMA 200 ya. Di sini pernah ada sempat kejadian tapi kayak ya sebentar doang, and then dia reject. But this time kita balik bukan dalam posisi downtrend ya. Kalau downtrend sebelumnya kan seperti ini ya. Kita lihat progress cenderung dia terkoreksi, create lower low, lower high, lower low, lower high, and then ya teman-teman lihat kita berhasil break dari falling wedge tersebut, dan for the first time kita kembali ke SMA 200 dalam kondisi bullish. Now the question is, can we maintain atau break bahkan above SMA 200 itu, which is di atas $25.000. Dan saat ini ya lumayan less likely lah kita bilangnya. Jadi probabilitasnya itu masih cenderung kecil. Tapi kalau misalkan ternyata setelah FOMC lah terutama ya, si Jerome Powell menaikkan 0,25%, kemudian dia ngomong bahwa kita akan mempercepat proses pause daripada kenaikan suku bunga, which is dovish, dan I think it's possible ya, I think it's possible. Jadi who knows teman-teman, kalau memang itu yang memang sudah ditakdirkan untuk terjadi ya. Jadi kita ngelihat ya bear boy istilahnya, orang-orang yang expecting harga bisa turun sampai ke 10.000, 9.000 bahkan. Tahun-tahun lalu waktu kasih komen tuh parah banget, dia bilang 9.000 nggak mungkin, nggak akan naik kalau belum sampai 9.000. And then you see Bitcoin finally pumped up ya, dan based on what? Based on macro economy. Jadi begitu dolar index kita ngelihat punya kondisi yang kecenderungannya terbalik ya, kita sama-sama perhatikan what happens next in Bitcoin is, well, you name it ya. Ini by the way dolar index saya pernah bahas sama teman-teman ya di YouTube channel saya udah cukup lama. Rejection $114, kemudian 114 ya untuk nilai indeksnya, dan S&P 500 itu retest Fibonacci 50% for the first time setelah progres koreksinya, dan so far showing us a potential of reversal. Jadi kita nggak ngomongin, tapi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, this is not the early the beginning of bull run, karena kita tahu Bitcoin punya history at least menunjukkan bahwa Bitcoin tuh harus terjadi halving dulu baru kita ngomongin next all time high. Walaupun before halving kita ngelihat Bitcoin cenderung ya either sideways atau bullish. Alright, so untuk time frame daily, perhatikan level 25.200 itu adalah key level paling penting untuk saat ini karena merupakan multiple resistance, multiple time frame. Jadi ibaratnya kayak multiverse ya kalau kita ngomongin film-film di istilahnya Marvel movie ya. Marvel movie ini the multiverse teman-teman ya. Resistance dari multiverse. Alright. Now, in the hourly time frame so far ekspektasi kita itu berjalan dengan cukup positif ya. Kita ngelihat progress bergerak cukup oke ya, which is wave 1 and 2 di sini ya, ini wave 1, wave 2 ya biggernya, and then di dalamnya ada yang lebih kecilnya. Jadi kayak wave 1 and then wave 2 and then sekarang ongoing wave 3 ya. Possibility-nya adalah kalau misalnya kita kena reject di 1618 and then kalian lihat dia pullback untuk wave 4 and then wave 5. Nah, ini wave 5 ini yang di atas nih. Ini kan 25.000 nih teman-teman ya. Mendekatilah 24.500 misalnya. Ini akan menjadi area konfirmasi kita untuk yang namanya wave 3 yang lebih minor lah ya, yang lebih besar lah kita lihatnya. Lebih kurang kayak gini. Saya ganti jadi
intermediate ya mungkin kayak gini ya kira-kira. Nah jadi di dalam wave count yang lebih besar itu ada wave count yang lebih kecil, dan saat ini kita berada di fase 3. Jadi anggapannya ini adalah wave 3 of 3. Alright, wave 1, 2, 3, 3 of 3 ya, yang lebih major lagi, which means akan ada possibility of pullback ya, mungkin retest terhadap level ini, and then kamu lihat dia perlahan-lahan berangsur-angsur kembali naik lagi untuk ngejar ke wave 5. Karena biasanya di wave 5 nggak seimpulsif di wave 3 ya. Yang paling penting untuk kita mengkonfirmasi wave 3 itu wajib impulse kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dia naiknya pelan-pelan ya kan, dia pullback pelan-pelan, dia pullback tiba-tiba boom dia kempes. Nah itu udah bukan wave 3 nih teman-teman. Kita ngomongin itu mungkin possibly of wave 5. Tapi saat ini saya lihat cukup impulsif kenaikannya setelah dia break 23.300 seperti kejadian di tanggal 26 Januari, and then for the first time kita ngelihat dia naik lumayan impulse dan ngejar ke dekat level $24.000. Alright, so based on time frame 4 jam pun kamu bisa lihat di sini kita mendapatkan konfirmasi close candle yang lumayan strong, dan selama EMA 8 dan 21 masih dalam posisi bullish, I think kita still bisa maintain position yang kita ambil terutama di altcoins. Alright, so I think that's it teman-teman untuk update saya seputaran untuk Bitcoin ya. Sedikit pandangan saya adalah expect adanya potensi rejection. So if you see rejection happens ya dekat 24.000 itu wajar, karena pertama key level psikologis, kemudian juga yang tadi kita udah bahas di time frame daily, kita punya multiple resistance deket level itu. Jadi kayak wajar terjadi. Kenapa? Karena teman-teman lihat juga based on RSI aja kita menunjukkan adanya bearish divergence. Walaupun posisi sudah berhasil di break tampaknya, which is ini adalah potensi invalidasi terhadap bearish divergence-nya itu. Oke, so tambahan terakhir, key level untuk bullish movement saat ini ada di range $23.200. Ini adalah area demand-nya. Selama kita nggak break dari sana, which is kita nggak break dari trend line juga, maka sentimen harusnya masih cenderung positif atau bullish untuk Bitcoin ya. At least sampai nanti clue-nya di FOMC meeting sekitar hari Kamis mendatang. Oke, so sedikit reminder teman-teman, live streaming akan diadakan pada tanggal 31, which is hari Selasa. So I guess that's it everybody. Thank you very much for joining in with me. Hopefully saya deliver informasi yang cukup bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat menjalankan aktivitas kembali di hari Senin. God bless everyone and have a nice day. Ya, enjoy your Monday day, and then welcome back to the jungle. I think that's it everybody. God bless, cheers, and goodbye guys.